Perkenalkan, nama saya Clark Bertrand Pandulan Siregar, panggilan Clark. Saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan teks negosiasi dan diskusi. Pengertian teks negosiasi. Negosiasi berisi percakapan atau dialog yang melibatkan dua orang atau lebih. Orang yang terlibat dalam teks negosiasi bertujuan untuk mencari solusi dari sebuah masalah yang kemudian disepakati bersama. Tujuan negosiasi: 1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. 3. Mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Ciri-ciri teks negosiasi: 1. Menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. 2. Mengarah pada tujuan praktis. 3. Memprioritaskan kepentingan bersama. 4. Merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Kaidah-kaidah kebahasan teks negosiasi: menggunakan bahasa yang santun, terdapat ungkap persuasif, berisi pasangan tuturan. Kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak, bersifat memerintah dan memenuhi perintah, tidak berargumen dalam satu waktu, didasari argumen yang kuat disertai fakta, minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa ya atau tidak, jangan menyelai argumen. Struktur negosiasi. Orientasi pada struktur negosiasi berisi kalimat pembuka atau ucapan salam. Fungsinya adalah untuk memulai proses negosiasi. Permintaan pada struktur teks negosiasi berupa suatu hal yang dibutuhkan atau yang dirundingkan, misalnya berupa barang atau jasa yang ingin ditawarkan oleh pembeli. Pemenuhan yaitu kesanggupan dari satu pihak atas permintaan pihak lainnya. Penawaran juga disebut sebagai puncaknya proses negosiasi. Persetujuan yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Pembelian: di bagian pembelian, satu pihak boleh menentukan untuk menyetujui proses negosiasi atau tidak, sampai terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Penutup: di bagian penutup berisi kalimat penutup, biasanya diakhiri dengan ucapan salam atau terima kasih. Contoh teks negosiasi: ayah, nak, kesini, ayah mau bicara. Anak: ada apa ya, ayah? Apa rencanamu depan setelah lulus SMP, nak? Ayah: anak: oh, aku ingin masuk sekolah kejuruan ya, ayah. Kejuruan? Gak salah, kenapa gak ke SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik. Anak: aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku. Ya, lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga, ayah. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Anak: waduh, ayah gimana sih? Emangnya ayah yang mau sekolah? Lagian kalau nanti nggak kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif, ayah. Masa zaman sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Anak: ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Iya, sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya, ayah. Anak: iya, nak. Teks diskusi. Teks diskusi adalah tipe teks yang memberikan persetujuan dan penolakan, positif dan negatif, atau hal baik dan hal buruk terhadap suatu topik bahasan. Tujuan teks diskusi: mengujikan bukti sistem nilai opini dan respon dari suatu permasalahan, menyampaikan gagasan atas suatu permasalahan dan menghargai gagasan yang dikemukakan orang lain, menghubungkan fakta dan data dari berbagai sudut pandang dan latar belakang, bertukar pikiran, ide, atau gagasan, menanggapi dan mengungkapkan suatu permasalahan.
Ciri-ciri teks diskusi. Struktur teks diskusi terdiri atas isu, argumen menentang, dan argumen pendukung, serta simpulan atau rekomendasi. Menggunakan secara proporsional verba material, verba rasional, dan verba mental. Menggunakan konjungsi perbandingan, konjungsi tersebut berguna untuk mempertentangkan kedua gagasan yang berlainan, mempertegas kontras. Menggunakan modalitas dalam membentuk opini dan rekomendasi. Modalitas ialah klasifikasi pernyataan pro kontra atas kemungkinan atau keharusan. Kaidah kebahasaan dan teks diskusi. Menggunakan istilah umum agar dapat dimengerti semua peserta diskusi. Menggunakan kata modalitas berisi klasifikasi pernyataan pro kontra atas kemungkinan atau keharusan. Contohnya, harus, wajib, akan, ingin, mungkin, bila, atau apabila. Menggunakan kata kerja aksi. Contohnya, menyebabkan, mengakibatkan, menjadikan, atau membuat. Menggunakan konjungsi perlawanan berisi kata-kata yang menunjukkan suatu perbandingan atau hal yang kontras. Contohnya, tapi, tetapi, namun, akan, tetapi, sebaliknya, di pihak lain, atau di sisi lain. Menggunakan koesi leksikal, yaitu perpaduan antara kata atau istilah yang dipakai dengan isu yang dibahas. Menggunakan koesi gramatikal, yaitu perpaduan dengan kaidah tata bahasa. Struktur teks diskusi. Isu berisi permasalahan atau isu pokok pembahasan. Diskusi diawali dengan penggambaran atau penjabaran singkat mengenai topik yang akan dibahas. Argumen adalah bagian di mana terjadi penyampaian pendapat terhadap argumen pro, mendukung, dan kontra. Kesimpulan atau saran. Akhir dari teks diskusi yang berisi kesimpulan dan saran bisa dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan penyelesaian masalah. Contoh teks diskusi. Teks diskusi tentang pelajar. Adanya internet memang sangat mendatangkan keuntungan, terutama untuk kehidupan masyarakat saat ini. Kemudahan untuk memperoleh informasi apapun, baik positif maupun negatif, bisa diperoleh melalui teknologi internet. Semua bisa merasakan manfaat tersebut, termasuk kalangan pelajar. Bagi pelajar, internet juga punya dampak positif juga negatif. Untuk dampak positifnya, dengan internet para pelajar dan memperoleh banyak ilmu yang bisa dipelajari. Kebanyakan tugas sekolah saat ini memang dikerjakan dengan mengandalkan internet. Hal tersebut sudah tidak mampu dipungkiri lagi. Namun yang harus dilakukan agar pelajar menggunakan secara lebih bijak. Balik itu, internet juga bisa berdampak buruk untuk para pelajar. Misalnya, konten pornografi, situs-situs pornografi semakin mudah ditemukan di laman internet. Dampak dari situs ini tidak juga akan mempengaruhi pengguna internet dewasa, namun juga kalangan pelajar, karena situs ini juga diduga banyak dikunjungi pelajar yang rata-rata masih di bawah umur. Oleh karena itu, adanya himbauan bagi semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya bagi para orang tua maupun guru, untuk bekerjasama mencegah dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh internet. Misalnya, mengawasi anak-anak didik mereka untuk memilih konten internet yang berkualitas. Persamaan teks negosiasi dan diskusi. Teks diskusi dan teks negosiasi biasanya bahasanya harus mudah dipahami dan sopan. Teks diskusi fungsinya untuk mencari solusi, sedangkan teks negosiasi fungsinya juga hampir sama dengan teks diskusi, yaitu membuat untuk suatu kesepakatan bersama. Perbedaan teks negosiasi dan diskusi. Teks negosiasi mempunyai ciri yang sangat menonjol, yaitu bisa mencari jalan penyelesaian dari masalah yang dihadapi dan menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan atau dengan tujuan mendapatkan kata sepakat. Teks diskusi adalah salah satu bentuk kegiatan bicara.
Dengan kita bisa memperluaskan pengetahuan dan pengalaman, diskusi merupakan pertukaran gagasan pikiran antara dua orang atau lebih secara lisan. Secara singkat, tujuan teks diskusi yaitu untuk mencari kesepakatan gagasan untuk pendapat. Terima kasih dari saya, Clark Bertrand, Panduan Siregar.